Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SRTG kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham SRTG ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha investasi, jadi untuk sumber income-nya berasal dari hasil investasinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Saratoga. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Edwin sebesar 33,1%, PT Unitrust sebesar 32,72%, Sandiaga Uno sebesar 21,51%, masyarakat sebesar 12,17%, dan Treasury sebesar 0,5%. Dan teman-teman, ini merupakan emiten-emiten atau produk-produk yang diinvestasikan oleh grup Saratoga ya teman-teman. Dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung saja ke website resmi dari Saratoga. Dan dari segi pendapatan, karena mereka bergerak di investasi, jadi pendapatannya dengan net profitnya biasa tidak jauh-jauh ya berbedanya. Dan untuk secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 1030%. Dan kalau saya asumsikan sampai disetahunkan, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 133%. Dan dari segi net profitnya juga hampir sama ya teman-teman, yang dimana di secara net profit di 1075%. Dan untuk dari segi net profit disetahunkan kira-kira bisa mencapai 113%. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikan cukup signifikan yaitu di 41,1%. Untuk dari segi hutang mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 15,9%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 44,1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin untuk dari saham Saratoga ini di 95,92%. Jadi memang untuk NPM mungkin kurang berlaku ya untuk di saham Saratoga ini. Terus untuk dari segi PS di 1382 dan membuat PR-nya di 1,61 kali. Dan dari segi book value sekarang di 3324 dan membuat PBV-nya di 0,67 kali. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, mungkin dari segi dari segi PBV sudah mengalami kenaikan 1 kali lipat ya teman-teman. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,09 kali. Jadi memang untuk perusahaan investasi mereka tidak ada hutang. Jadi memang DER-nya sangat kecil sekali ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROE di 41,59% dan ROA-nya di 38,06%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2230. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 1800. Jadi memiliki margin of safety minus 19%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability yang oke saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya note. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Saratoga ini masih Royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Saratoga ini. Untuk sementara teman-teman, untuk Saratoga ini saya tidak ya teman-teman, karena dari segi margin of safety yang menurut saya minus, yang itu yang menjadi considernya saya. Kalau misalnya di bawah dari margin of safety, mungkin akan menjadi considernya saya untuk masuk ke saham Saratoga ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya.
Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.